Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Sobahul khair. Kaifa halukum? Bertemu lagi dengan Bu Farha dalam pelajaran Bahasa Arab. Hal antum musta'idun? Apakah kalian semua sudah siap? Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan berikutnya, hari ini kita akan membahas secara tuntas mengenai kata sifat dalam bahasa Arab. Kata sifat dalam bahasa Arab disebut na'at. Kalau pertemuan berikutnya kita sudah mempelajari kosakata atau mufradat, hari ini kita akan mempelajari qawaid bahasa Arab. Apa sih qawaid, Bu? Qawaid adalah tata bahasa Arab atau biasa kita sebut dalam bahasa Inggris grammar. Apa fungsinya kita mempelajari ini? Kita mempelajari qawaid bahasa Arab itu berguna untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan kalimat. Qawaid yang pertama kali kalian dapatkan di kelas 5 ini adalah tentang an-na'tu wal man'ut, atau biasa kita sebut lebih mudahnya na'at man'ut. Na'at adalah kata sifat. Kata na'at Bu Farha sudah berikan tanda warna biru. Dan man'ut adalah kata yang disifati. Bu Farha sudah berikan dengan warna merah. Diingat ya, na'at berarti kata sifat dan man'ut berarti kata yang disifati. Sebelum kita ke contoh bahasa Arab, kita coba di dalam bahasa Indonesia. Siapa yang tahu kata sifat dalam bahasa Indonesia itu contohnya seperti apa ya? Nah, tepat sekali. Kata sifat biasanya ditandai dengan kata yang. Yang besar, yang kecil, yang bersih, yang kotor, yang pandai, yang panjang, yang pendek, dan masih banyak yang lainnya. Kalian pasti sudah tahu mana saja yang termasuk kata sifat. Kalau Ibu berikan contoh kalimat dalam bahasa Indonesia seperti ini nih. Ini rumah yang luas. Tolong diperhatikan kalimat yang berwarna hijau. Ini rumah yang luas. Dari contoh tersebut, mana ya yang disebut kata sifat? Betul. Dari kalimat ini rumah yang luas, kata yang luas merupakan kata sifat pada kalimat tersebut. Lalu, kata rumah merupakan kata yang disifati. Sifat dari rumah adalah luas. Oleh karena itu, rumah merupakan kata yang disifati. Kalian bisa contoh lain, seperti itu murid yang pandai. Mana kata sifatnya? Yang pandai, betul sekali. Lalu murid sebagai apa ya Bu Farha? Murid adalah sebagai kata yang disifati. Sampai di sini sudah paham? Kita lanjut ya. Sedangkan kata ini merupakan kata tunjuk. Kita menunjuk bahwa rumah yang ini. Apa kalian sudah memahami bentuk-bentuk dari kalimat yang mengandung kata sifat? Kalau ada yang kurang jelas, kalian boleh mengulang penjelasan Ibu yang tadi ya. Kalau begitu, ayo kita lanjutkan ke contoh dalam bahasa Arabnya. Ibu ulangi ya.
Kali ini kita akan belajar kaidah bahasa Arab tentang an-na'tu wal man'ut. Perlu kalian ingat kembali bahwa na'at merupakan kata sifat dan man'ut adalah kata yang disifati. Sebelum itu, Ibu mau mereview pelajaran kalian di kelas 4 yang lalu. Ingat ya, kata itu bisa dalam keadaan muzakkar atau muannas. Maksudnya muzakkar, kata itu ditujukan untuk laki-laki, baik dalam segi arti maupun dalam segi hurufnya, ditandai dengan tidak adanya ta marbutoh, seperti untuk kata tunjuk hadza dan zalika. Ini adalah kata dalam keadaan muzakkar yang bermakna kalau hadza artinya ini, zalika artinya itu. Untuk mu'annas itu ditunjukkan untuk perempuan, baik dari segi huruf maupun maknanya. Hadhihi bermakna ini dan tilka bermakna itu untuk mu'annas. Sudah paham? Selanjutnya kita contohkan ke isim. Isim yang muzakkar untuk laki-laki baik secara lafaz maupun maknanya itu ditandai dengan tidak adanya ta marbutoh ya. Contohnya mudarrisun bermakna guru laki-laki dan waladun bermakna anak laki-laki. Ini adalah bentuk kata dalam kedudukan muzakkar. Untuk yang berkedudukan sebagai muannas, yaitu dalam keadaan untuk perempuan, baik secara huruf lafaz ataupun artinya. Contoh, tadinya mudarrisun, kalau muannasnya kita tinggal tambahkan ta marbutoh menjadi mudarrisatun, guru perempuan. Tapi ada juga loh anak-anak, kata itu disebut muannas karena artinya menunjukkan untuk perempuan, yaitu bintun yang bermakna anak perempuan. Jadi walaupun tidak ada ta marbutohnya, bintun merupakan muannas karena secara arti dia menunjukkan untuk perempuan. Kita masukkan contoh tadi ke dalam bahasa Arab ya. Ini rumah yang luas. Ini dalam bahasa Arab bisa haza atau hazihi sesuai dengan kata setelahnya, apakah dia muzakkar atau muannas. Lalu kata rumah kita sudah tahu, yaitu baitun. Kata baitun dalam keadaan muzakkar, oleh karena itu kita memilihnya haza. Dan untuk menerjemahkan kata yang luas, kita dapatkan bahwa wasi'un mempunyai makna yang luas. Bisa wasi'un, bisa wasi'atun. Tetapi karena kata sebelumnya adalah muzakkar, oleh karena itu kita gunakan kata yang muzakkar juga. Agar lebih jelas, mari kita amati kedudukan setiap kata tersebut. Diingat ya anak-anak, na'at merupakan kata sifat dan man'ut adalah kata yang disifati. Dari kalimat haza baitun wasi'un, kita tahu bahwa haza merupakan isim isyarah atau kata tunjuk yang berkedudukan sebagai mubtada yang ada di awal kalimat. Lalu kata baitun merupakan kata yang disifati atau dalam bahasa Arab kita sebut sebagai man'ut. Selanjutnya, kata wasi'un bufarha berwarna biru itu merupakan kata sifat atau biasa kita sebut dalam bahasa Arab na'at.
Siapa yang bisa mengartikan kalimat hadza baitun wasi'un? Tepat sekali. Ini rumah yang luas. Ingat, jangan lupa ada kata yangnya ya. Kata yang menunjukkan kata sifat. Mari kita amati contoh yang lainnya. Ibu punya contoh. Ini guru perempuan yang pandai. Kita lihat dulu. Kata yang disifatinya itu dalam keadaan muzakkar atau muannas. Guru perempuan dalam bahasa Arab adalah mudarrisatun. Oleh karena itu, pemilihan isim isyarahnya harus dalam keadaan mu'annas juga. Ini dalam bahasa Arab dalam keadaan mu'annas adalah hazihi, bukan haza ya. Kalau haza itu untuk muzakkar. Lihat juga, kata yang pandai kita bisa artikan mahirun. Tapi karena kata sebelum mahirun adalah dalam keadaan mu'annas, ada tak marbutohnya tuh Kak. Oleh karena itu, naatnya juga harus menggunakan tak marbutoh. Kita tambahkan menjadi mahirotun. Sekarang coba kalian amati. Sudah sesuai kan? Hazihi mu'annas. Mudarrisatun juga mu'annas. Mahirotun juga dalam keadaan mu'annas. Jadi dalam satu kalimat itu harus sesuai ya jenisnya, apakah dia muzakkar atau mu'annas. Tidak boleh kita menyebutnya haza mudarrisatun mahirotun. Kenapa nggak boleh haza Bu Farah? Karena kata setelahnya bukan muzakkar, ada tak marbutohnya. Oleh karena itu, kata sebelumnya juga harus dalam keadaan mu'annas. Ayo kita amati kedudukan tiap katanya. Hadhihi merupakan isim isyarah atau kata tunjuk yang berkedudukan sebagai mubtada yang terletak di awal kata ya Kak. Sedangkan mudarrisatun merupakan kata yang disifati. Dia bukan kata sifatnya ya, tetapi kata yang disifati. Atau dalam bahasa Arab kita sebut man'ut. Dan mahirotun merupakan kata sifatnya, yaitu dalam bahasa Arab kita sebut sebagai na'at. Baik anak-anak, dari kedua contoh tersebut bahwa an-na'tu wal man'ut mempunyai dua ketentuan. Ingat ya, na'at akan mengikuti man'ut dalam hal 1. Muzakkar atau mu'annasnya, 2. Adanya alif lam atau tidaknya. Jika dalam bahasa Arab biasa kita sebut ma'rifah atau nakirahnya. Ibu ulang ya. Kata sifat atau na'at akan mengikuti kata yang disifatinya atau man'ut dalam dua hal. Apabila dia muzakkar, maka na'atnya harus dalam keadaan muzakkar. Jika man'utnya atau kata yang disifatinya dalam keadaan mu'annas, maka na'atnya juga harus dalam keadaan mu'annas. Dan apabila man'utnya atau kata yang disifatinya terdapat alif lam, maka na'at juga harus mengikuti dengan ditambahkan alif lam. Kalau tidak ada, berarti na'atnya juga tidak perlu menggunakan alif lam. Ingat ya, na'at akan selalu mengikuti man'utnya. Kata sifat akan mengikuti kata yang disifati dalam segi muzakkar dan muannasnya, alif lam atau tidaknya. Sampai di sini sudah paham? Tak perlu bingung. Ibu akan memberikan penjelasan lebih rincinya. Tolong diperhatikan kotak yang berwarna biru, yaitu muzakkar. Contoh isim yang muzakkar adalah mudarrisun, yang bermakna guru laki-laki.
Jika kita menggunakan alif lam menjadi al-mudarrisu. Bukan al-mudarrisun ya, karena sudah menggunakan alif lam jadi tidak boleh ditanwin. Ini adalah man'ut atau kata yang disifati. Kita tentukan naatnya ya. Karena dalam kedudukan muzakkar, katanya kan naat mengikuti man'ut. Jadi harus kita pilih naat yang muzakkar juga, yaitu mahirun. Sudah tepat ya, mudarrisun mahirun tanpa alif lam. Jika menggunakan alif lam menjadi al-mahiru. Katanya menjadi al-mudarrisu al-mahiru. Sekarang coba perhatikan kotak yang berwarna pink. Kotak yang berwarna pink adalah untuk isim dalam keadaan mu'annas. Mudarrisun dalam keadaan mu'annas kita tinggal tambahkan ta marbutoh menjadi mudarrisatun. Jika ditambahkan alif lam menjadi al-mudarrisatu. Naatnya juga harus dalam keadaan mu'annas. Kita tinggal tambahkan ta marbutoh menjadi mahirotun. Mudarrisatun mahirotun. Jika ada alif lam, kita tinggal tambahkan alif lam juga di naatnya, yaitu al-mahirotu. Kalimatnya menjadi al-mudarrisatu al-mahirotu. Gampang kan? Tinggal mengikuti man'utnya saja. Oke anak-anak, kita berlatih yuk. Ibu punya kalimat yang masih belum lengkap. Adanya cuma zalika madyanun. Zalika madyanun. Yang belum ada berarti apanya ya? Naat apa man'utnya? Betul, naat. Kata yang disifatinya belum ada. Ibu sudah punya pilihan jawabannya nih. Kita lihat yuk. Yang pertama ada al-wasi'u, atau yang kedua wasi'un, atau pilihan yang ketiga wasi'atun, atau yang keempat ya al-wasi'atun. Kira-kira mana ya naat yang sesuai untuk kalimat tersebut? Masih ingat gimana cara menentukan naat? Kita harus sesuaikan dengan man'utnya. Apakah dia muzakkar, mu'annas, alif lam, atau tidak ada alif lam? Ahsantum, tepat sekali. Naat yang sesuai adalah wasi'un. Kenapa demikian? Karena naat harus mengikuti man'ut dalam keadaan muzakkar dan tanpa alif lam. Man'utnya adalah madyanun. Dia dalam keadaan muzakkar dan tanpa alif lam. Oleh karena itu, naatnya juga harus dalam keadaan dan tanpa alif lam. Mudah bukan? Jika kalian merasa belum jelas, kalian bisa mengulang penjelasan yang sudah Ibu berikan tadi ya. Alhamdulillah, kita sampai kepada kesimpulan pada materi hari ini. Yang pertama, naat atau kata sifat adalah suatu kata yang memberikan keterangan sifat pada kata sebelumnya. Sedangkan man'ut adalah kata yang terletak sebelum naat atau biasa kita sebut kata yang disifati. Untuk yang kedua, ketentuannya naat akan selalu mengikuti bentuk man'utnya. Jika man'ut dalam keadaan muzakkar, maka naat pun muzakkar.
Jika man'ut menggunakan alif lam di awal kata, maka na'at pun juga menggunakan alif lam di awal kata. Ibu rasa cukup sampai sini penjelasan materi qawaid pertama kita tentang na'at dan man'ut. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, syukran ala husni ihtimamikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa minggu depan.